Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri atas saya sendiri Hendrawan serta rekan saya Siti Lailatus Saadah akan mempresentasikan bab Islam sebagai sasaran studi doktrinal, sosial, dan budaya. Baik, saya akan menjelaskan Islam sebagai doktrin. Kata doktrin berasal dalam bahasa Inggris doctrine yang berarti ajaran, dan kata doktrin itu kemudian dibentuk kata doktrin yang berarti berkenaan dengan ajaran. Selain kata doktrin, sebagaimana disebut di atas, terdapat kata doktrine yang berarti bersifat teoritis yang tidak praktis. Berdasarkan yang dikemukakan dalam pengertian di atas, maka yang dimaksud doktrin agama adalah suatu akidah atau kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai satu akidah, prinsip-prinsip kebenaran agama dalam bentuk doktrin sebenarnya merupakan naluri manusia, karena manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hampir semua orang memiliki pandangan sama bahwa doktrin agama bersumber kepada wahyu. Karena agama bersumberkan kepada wahyu, berarti kebenaran yang dimunculkan bernilai mutlak. Dalam konteks inilah ada nilai kebenaran ganda, yakni wahyu yang memiliki nilai mutlak dan penyikapan manusia terhadap kebenaran wahyu yang sudah tentu bernilai relatif. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebenaran agama memiliki dua pengertian, yaitu 1. Kebenaran tekstual atau wahyu, yakni kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab-kitab suci. 2. Kebenaran empirik, yakni keyakinan manusia beragama berdasarkan tekstual dalam kurung wahyu. Kebenaran yang pertama bernilai mutlak dan kebenaran yang kedua bernilai relatif. Dalam studi-studi agama selalu dibedakan cara untuk memperoleh kebenaran agama, yakni melalui pendekatan teologis dan teoritis. Pendekatan teologis bersumber pada wahyu yang memiliki nilai mutlak, sedangkan pendekatan teoritis bersumber pada kenyataan-kenyataan empiris yang memiliki nilai relatif. Dalam pendekatan teoritis, kebenaran yang diperoleh bukan untuk menggugat kebenaran agama yang secara teologis sudah diyakini kebenarannya, tetapi untuk menjelaskan kebenaran wahyu tersebut. Selanjutnya, B. Islam sebagai budaya. A. Pengertian Islam dan budaya. Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia ini. Kemudian kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, dalam kurung budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan, dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. B. Hubungan antara agama dan budaya, dalam kurung persamaan dan perbedaannya. Agama merupakan bidang yang dapat dibedakan dengan budaya, tetapi tidak dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Oleh karenanya, agama adalah kebutuhan primer, di sisi lain budaya adalah kebutuhan sekunder. Islam bukan produk budaya, namun budaya timbul dapat terinspirasi dari efek adanya agama itu sendiri. Islam dalam menghadapi budaya memberi batasan-batasan yang jelas dalam implementasinya.
Dalam konsep Ikhwanul Muslimin dikenal dengan thawabit dan mutaghayyirat. Artinya, Islam memberikan batasan antara yang tidak boleh diubah atau thawabit karena bersifat prinsip seperti akidah, usul, atau pokok-pokok yang tegas yang tidak menerima takwil, penggantian, perubahan kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun, seperti rukun iman atau bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Sedang mutaghayyirat memberikan fleksibilitas terhadap perkembangan zaman termasuk kebudayaan. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. C. Islam sebagai interaksi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Yang menjadi fenomena adalah Islam yang sudah menjadi dasar dari sebuah perilaku dari para pemeluknya. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung berhubungan dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Adapun interaksi sosial selalu didahului oleh suatu kontak sosial dan komunikasi. Kontak ini kemudian dilanjutkan dengan proses-proses yang asosiatif ataupun yang disosiatif atau oposisional. Proses asosiatif dimulai dengan kerjasama, kemudian dilanjutkan dengan akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi sosial yang terjadi lebih mengarah pada interaksi yang dinamis, di mana terjadinya interaksi dua arah yang saling menguntungkan yang melahirnya interaksi asosiatif, yakni saling menguatkan, sehingga hal yang demikian mengarah pada terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan antar umat beragama. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya dan rekan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.